wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa taqwah. Fa iza quri'al Qur'anu fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lit-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Shadaqallahul azim. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Merdeka! Yang saya muliakan seluruh warga Garut, wabil khusus pengurus MUI Kabupaten Garut beserta panitia penyelenggara. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Ratu Shima Jawharatun Nakiyah, membahas sedikit tentang merdeka Indonesiaku, tangguh bangsaku, dengan tanggung jawab, keadilan, dan toleransi. Hadirin rahimakumullah. Apakah arti merdeka itu? Merdeka secara bahasa memiliki arti bebas, berdiri sendiri, dan lepas. Sedangkan secara terminologi, kata merdeka ini memiliki berbagai macam makna sesuai dengan paham dan aliran yang dianut oleh seseorang, dan terkadang dimaknai oleh segelintir orang sebagai kebebasan tanpa batas. Namun, lain halnya dengan kebebasan yang tanpa batas. Sudut pandang ajaran Islam terhadap makna merdeka itu adalah kebebasan yang dibatasi dengan tanggung jawab dan keadilan. Al-mas'uliyah wal adalah. Hadirin rahimakumullah. Sejak lahirnya manusia, terdapat kebebasan penuh dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat apa saja. Tetapi di balik kebebasan itu terdapat konsekuensi logis yang harus diterima seseorang ketika menjalaninya. Contoh, Allah telah membebaskan manusia. Mau jadi orang beriman silahkan, atau mau jadi orang kufur juga silahkan. Hanya saja, jika memilih kekufuran, resikonya adalah neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Seperti yang telah saya bacakan pada mukadimah, yang artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabb-Mu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Hadirin rahimakumullah. Pengaturan kebebasan dengan tanggung jawab dan keadilan tujuannya adalah menghormati hak dan kewajiban di antara umat manusia, baik secara individu maupun sosial. Ada sebuah kisah hikmah dalam kitab Al-Wilayah Al-Budan, ketika salah satu putra dari Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu, pada saat itu Sayyidina Amr bin As, gubernur Mesir pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sang putranya kalah dalam pertandingan berkuda dengan salah seorang pemuda Qibti di Mesir. Sehingga sang putra gubernur memukul si pemuda Qibti tersebut dan berkata, "Terimalah itu sebagai hadiah bagi siapapun yang berani-berani terhadap anak gubernur." Bukan untuk dicontoh ya guys. Hingga kejadian tersebut pun didengar
didengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Atas pengaduan ayah si pemuda yang dipukul tadi, maka Sayyidina Amr bin As beserta putranya dipanggil oleh Sayyidina Umar ke Madinah. Lalu pemuda Qibti yang terkena pukulan disuruh oleh Sayyidina Umar untuk membalas dengan tindakan yang serupa. Bahkan Sayyidina Amr bin As sebagai ayah tidak luput dari hukuman yang sama. Bagi Sayyidina Umar, hal itu perlu supaya menjadi pelajaran bagi siapapun agar tidak main-main terhadap rakyat. Selepas itu, tahukah Anda apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar kepada Sayyidina Amr bin As? Amirul Mukminin berkata, "Mata ista'battumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrar." Sejak kapan kamu memperbudak orang, sedangkan mereka telah lahir dari ibunya sebagai orang-orang yang merdeka? Itulah contoh makna kemerdekaan yang dihiasi dengan tanggung jawab dan keadilan. Hadirin rahimakumullah. Kemerdekaan dalam Islam bukan kemerdekaan semau gue. Di dalamnya ada batasan, ada tanggung jawab, dan ada keadilan. Karena jika tidak ada batasan, maka yang terjadi adalah adanya penjajahan dalam bentuk lain. Apalagi Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang penuh keanekaragaman, sehingga selain tanggung jawab dan keadilan, faktor toleransi terhadap segala perbedaan adalah hal terpenting lainnya yang harus diwujudkan. Hanya saja, dalam mewujudkan toleransi atau tasamuh, haruslah didukung dengan keilmuan dan sumber daya manusia yang tinggi. Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah berkata, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar rasa toleransinya. Maka, sebagai pemuda generasi penerus bangsa yang akan meneruskan perjuangan para pendahulu, seharusnya menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, meningkatkan iman setinggi-tingginya agar memiliki batasan dalam kemerdekaan diri berbangsa dan bernegara. Ya ma'syaras sabab, inna fi aidikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha. Wahai para pemuda, sungguh pada tanganmu lah urusan umat dan pada kakimu lah kehidupannya. Sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, maka ketangguhan itu akan dapat terwujud dengan tertanamnya tanggung jawab, keadilan, dan toleransi sebagai karakter diri dari bangsa ini. Hadirin rahimakumullah, pada bagian akhir saya ingin sampaikan, kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah. Percayalah, jika negeri ini kuat dan tangguh, maka nikmat kemerdekaan akan berlangsung sepanjang masa dan akan mewujudkan negeri yang lebih makmur dan bahagia di masa yang akan datang. Bung Karno pernah berkata, bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Dan Bung Hatta pernah berkata, Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanyalah syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Jadilah hamba Allah yang bersyukur. Niscaya bertambahlah nikmatmu. Walaupun permasalahan krisis multidimensi masih melanda, bahkan ditambah wabah COVID-19. Sebagai generasi muda, mari kita tangguhkan diri, tangguhkan Indonesia. Karena Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah para jagoan di hari esok. NKRI harga mati, merdeka! Laqad yurjali jarihi syaifi bir'un walabur alimajaroh halisan. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.